mendengarkan, dan apabila ada yang akan ditanyakan nanti disediakan tanya jawab. Jadi nggak usah malu-malu ya nak, semuanya ditanyain. Kalau apa yang nggak ngerti, karena ini untuk kebaikan, tujuannya juga kesehatan, ya. Jadi nanti ditanyakan saja kalau yang nggak jelas. Mungkin ibu nggak banyak yang disampaikan. Karena memang dulu bisa disebut aib gitu, padahal tidak. Kadang-kadang hal ini masih terjadi secara pragmatis di lingkungan di wilayah kita. Ya, kalau ada orang terkena atau penyintas HIV itu kadang-kadang dikucilkan seperti itu. Padahal itu masih gejalanya masih sehat, cuma memang ada virus HIV di dalam dirinya. Sedangkan kalau ketemu dengan penyintas HIV, bukan kita yang takut, tapi sebenarnya mereka, karena imunnya secara keseluruhan di badan itu berkurang. Gitu. Kalau kita, teman kita nih ada yang kena penyakit flu, gitu kan. Kalau kita yang normal punya sistem kekebalan tubuh, tapi kalau yang mohon maaf, yang sudah terkena HIV atau AIDS itu gampang nularnya, gitu. Sehingga penyintas itu lebih rentan terhadap virus-virus. Sama-sama kita belajar di sini, ya. Jadi adik-adik yang di sini, putra maupun putri, setelah sosialisasi ini kita dapat ilmu sama-sama, nanti bisa sharing ke teman-temannya. Karena yang namanya kasus HIV/AIDS itu seperti gunung es. Tahu gunung es ada? Ya. Gunung es itu perumpamaannya di atas kelihatan sedikit, tapi di dalamnya, di bawahnya itu setelah izin para guru, memang umur-umur segini kalau berbicara tentang, mohon maaf, kata seks itu kadang-kadang suka tabu gitu kan. Tapi kalau sekarang kita mulai harus mengetahuinya adik-adik, karena di situ ada resiko, ya. Gitu kan, karena adik-adik ini semua harus bertanggung jawab terhadap umur, ya. Jangan pernah putus semangat, ya. Selalu ada harapan buat kita semua bagi yang mau berusaha. Izin Bapak Ibu Guru, kalau sekarang yang namanya konten tentang seks, itu lawan jenis dan lainnya itu berseliweran di medsos. Beda dengan zaman saya mungkin ya, harus beli dulu majalah ataupun apa. Kalau sekarang anak-anak lama di kamar gitu ya, menyendiri, pegang handphone. Kalau dulu mah, oh anak saya rajin, adanya di kamar dulu belajar. Kalau sekarang mesti dicek tuh, ya kan, sejam, 2 jam, 3 jam juga selain manfaatnya, ya. Mungkin adik-adik sekarang setiap adik-adik pegang handphone semua ya? Nah, pada handphone semua nggak? Kalau di rumah ada yang nggak punya. Nah, tapi memang hampir rata-rata punya, gitu kan. Dan kadang-kadang salahnya itu, ya, saat masuk di akun, ya, ini agak keluar sedikit dari itu, tapi ini kebanyakan rata-rata saat bikin akun di handphone, daftar, link dan lain-lainnya, itu ditanyakan di bawah 17 atau di atas 17. Biasanya anak-anak di atas 17. Itu mungkinnya masih di atas 17. Ini kejadian Bu. Jangankan adik-adik, kadang-kadang orang tua yang anaknya mohon maaf sudah diberikan handphone, ya, sejak SD dengan bahasanya, nah mau Pak, kalau di rumah takutnya nangis, gitu kan. Anak saya kalau lihat handphone aman Pak, berjam-jam, ya. Itu akunnya bisa dicek, pasti 17 ke atas semua, sehingga ya algoritma sistem yang ada itu menandakan handphone tersebut sudah dinyatakan akunnya adalah orang dewasa. Karena adik-adik balik, ada yang boleh, ada yang tidak. Seperti itu. Seperti belajar aja dah, ya. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau adik-adik kelas 1 nggak boleh belajar di kelas 3 karena belum mampu.
dan umurnya belum cukup, seperti itu bisa diatur ya. Tapi kabar baiknya, jika penyintas HIV/AIDS diketahui sejak dini dan bisa melaporkan kepada teman-teman kami ataupun ke dokter, ke rumah sakit, puskesmas ataupun kader pendamping, itu virusnya bisa dikendalikan, gitu ya. Laki-laki atau perempuan dia mengidap HIV, misalnya melalui dulunya terkenanya melalui keturunan orang tuanya, ya orang tuanya HIV/AIDS, anaknya terkena nih. Nah, apabila dia menikah, anaknya bisa HIV/AIDS lagi nggak? Belum sampai jauh. Memang virusnya tidak hilang, tapi ada upaya minum obat itu setiap hari Bu Alina, itu dia. Setiap hari. Nah, itu yang kita namakan pencegahan. Pencegahan walaupun sudah mengidap HIV, ya. Jadi kalau ada rekan-rekan kalian misalnya di luar sana, mohon maaf, yang memang penyintas HIV, gitu kan, ya, daripada dapat sharingnya salah atau gimana, ngobrol, ya. Kalau di Rapi Jaya bisa datengin Bu Eli, bisa datengin ke Bu Eli, bisa telepon Bu Eli, karena memang penyintas HIV ini sebenarnya sama, punya haknya sama dengan kita, gitu. Malah tadi di awal saya bilang penyintas HIV ya lebih rentan terhadap penyakit dibanding kita. Contohnya dari ya, kalau kita minum segelas dengan orang penyintas HIV, tertular nggak kira-kira? Hah? Tertular? Tidak deh. Ya, ini ya. Jadi kalau hanya minum, enggak, gitu. Makan bareng enggak. Ya, yang bisa masalah kalau tidur bareng. Ya, karena memang ada beberapa cairan di tubuh kita yang bisa menularkan, ya, ada darah dan juga cairan sperma dan lain-lainnya. Ya, seperti itu kita yang terinfeksi virus HIV jangan dijauhi, ya, jangan diberikan stigma negatif, kasihan, gitu. Karena pada dasarnya mereka juga tidak mau penyakit itu ada di bersarang di tubuhnya. Apalagi karena orang tuanya, mohon maaf ya, di luar HIV tidak berobat, gitu kan, sehingga anaknya yang satu tidak tahu menahu, jadi memang otomatis tertular karena tidak minum obat dulu. Makanya pentingnya ya adanya WPA, Warga Peduli AIDS, yaitu tingkat kecamatan Cipayung, dan untuk tingkat kotanya itu KPA, Komisi Penanggulangan AIDS dan HIV Kota Depok. Adanya kita di sini sama-sama bisa membantu rekan-rekan yang memang penyintas. Dan juga bukan hanya itu, kami juga membuka diri apabila Bapak Ibu ya, misalnya apa, ada pengajian anak muda, pengajian Ibu atau Bu Eli yang memang lebih dekat kepada penyintas, karena beliau-beliau ini luar biasa ya. Mereka menemani para penyintas siang malam, menemani ke RSUD dan lainnya, gitu. Ya, jadi adik-adik saya berpesan pada hari ini ya, walaupun hanya ilmu sedikit, tapi kita bisa jadi duta kebaikan, menyampaikan hal ini kepada rekan-rekan kita semua. Dan juga apalagi kita aplikasikan pada diri kita jaga diri kita, ya. Diri kita ini aset itu bukan hanya motor, kendaraan, handphone, rumah, bukan. Tapi diri kita itu merupakan aset yang mahal harganya. Pak ya? Iya. Jadi ini baru stadium awal. Nah, sedangkan AIDS, nah itu baru sudah stadium lebih tinggi atau stadium 3. Jadi lebih rentan terhadap virus-virus biasa seperti misalnya virus flu ya Pak ya. Jadi kekebalan tubuhnya sudah sangat minim atau sudah sangat rendah sekali dan tidak bisa
sembarangan bertemu dengan orang-orang pada umumnya. Kemudian sekarang ini untuk HIV/AIDS sudah ada obatnya yang harus diminum seumur hidup, dan obatnya ternyata gratis ya Ibu Bapak ya, obatnya gratis. Ada di kecamatan Puskesmas Kecamatan Cipayung yang sudah tersedia seperti itu. Bukan ya, cuma menekan virus. Menekan iya. iya. Dia bisa menekan virus HIV. Oke, nah makanya itu karena itulah sebabnya harus diminum seumur hidup ya, karena itu tidak menyembuhkan, bukan menyembuhkan tapi hanya menekan perkembangan atau pertumbuhan virus itu sendiri. Ya, jadi bagaimana penyebarannya? Cara penyebaran virus tersebut antara lain dari jarum suntik, seks bebas, dan pertukaran cairan tubuh. Cairan tubuhnya apa saja? Siapa yang tahu cairan tubuh yang ada di dalam tubuh kita? Siapa yang bisa menyebutkan cairan tubuh yang ada di dalam tubuh kita apa saja? Yang dari mulut apa? Liur. Air liur. Terus apa lagi? Ludah, iya ludah air liur. Betul. Apa lagi? Sperma. Apa lagi? Darah. Iya, betul sekali. Kekebalan tubuh yang sama. Ya, sistem kekebalan tubuh yang sama. Intinya mungkin seperti itu. Jadi ketika memang gejala-gejalanya ada demam sekitar 2 minggu yang lalu, tidak sembuh-sembuh, ini batuk nggak sembuh-sembuh, di demam nggak sembuh-sembuh, itu koordinasi ke pendamping di wilayah masing-masing. Jadi khawatir gejala itu tadi, karena kita nggak pernah tahu keturunan kita seperti apa sebetulnya. Kita nggak pernah mesen juga, kita pernah dilahirin sampai hari ini kita nggak pernah mesen, kita pernah jadi istilahnya mesen jadi pria ataupun wanita, karena kita nggak pernah pesen dong. Kalau mau ditukar sekarang, misal kalau saatnya mau ditukar, saya perempuan aja lah enakan, itu kita nggak pernah mesen. Dan adik-adik pun yang ada di sini, kita nggak pernah mesen hari ini kita duduk bareng di sini. Ya, jadi gini, intinya HIV adalah sistem kekebalan tubuh yang diserang. Ketika memang itu rentan semuanya, rentan penyakit. Ketika tadi ketua kita udah tadi penularannya melalui apa? Abang yang pakai topi bang pakai topinya kayak saya. Tapi penularannya seperti apa tadi? Penularan HIV melalui apa? Kira-kira? Biar enak nih kita ngobrol aja ya. Kita ngobrol aja dah. Gitu. Tadi udah dibahas tuh penularan HIV melalui apa? Kira-kira? Nah, makanya nakes kan itu tenaga kesehatan itu rentan tertularnya. Kenapa? Karena dia tadi ada pasien yang kira-kira memang umpamanya dia menangani pasien tabrakan, keluarin darah, matanya terkena, itu otomatis periksa. Secara otomatis itu masuk ke selaput mata. Ada kira-kira ada biasa kan ya rombongan yang kira-kira tulangnya lunak, ya tahu nggak tulang lunak? Ya, yang kira-kira sampai lah dikit lah ya, pegang hidung. Nah lo, siapa yang pegang hidung? Siapa yang pegang hidung? Ayo, oke, ya, oke. Pegang tangan. Pegang tangan. Ini mohon maaf tadi, ini mohon maaf gitu ya. Cuma pengen deket aja sebetulnya. Pengen dekat, kita pengen ngobrol, saya nikmatin. Kebetulan saya juga asal RT Kelurahan Cipayung Jaya. Di sini ada mulia. Jadi kalau seandainya pengen HIV dan sebagainya, deketin Bu Yulia, masukin dia TKS, kan ngebantu juga. Ya, pengen bis gratis juga, deketin Bu Yulia. Gitu ya. Jadi oke, kita konsen lagi. Kita konsen, liatin saya, pegang mata. Yakin? Tangan kanan
Ya. Tangan kanan bang, tangan kanan mari kali. Ya udah, ya. Oke, cukup sekian dari saya. Silakan saya. Tuhan warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diulas oleh saya dari Bang Aldo dan juga Ibu kita dulu, MC kita, ya. Yang tahu angkat tangan. Nanti yang benar dapat hadiah dari saya. Nanti yang buat pulsa. Ya. Siapa yang tahu bisa jelaskan perbedaan HIV dan AIDS? Ya, ada pertama, hampir sama saya. Ada pertama. Bedanya HIV adalah gejala stadium pertama atau awal, dan AIDS itu udah stadium akhir, Pak. Yang benar. Nah, berarti AIDS atau HIV lebih parah mana? AIDS. Lebih AIDS. Ya, kasih tepuk tangan dong buat muda. Sebutkan beberapa perbedaan HIV. Ayo, lanjutin. Sebutin namanya. Nama adiknya. Iya. Siapa? Itu gitu Pak. Itu kita biasa. Luka. Ya apa aja? Jam suntik, seks bebas. Ya, nah seks bebas itu cairannya apa aja? Darah, udah. Air liur enggak. Air liur cuma 2 aja ya. Ya, kalau air liur enggak, soalnya kalau kita minum itu nggak apa-apa kalau air liur. Tapi ya darah dan cairan sperma dan lainnya. Ya. Tetap dapat Bu Eli. Ya, gitu. Tuh, pulang ke kantor dulu. Dapat tangan dari WPA. Kan dikasih tahu. Ayo. Warga peduli AIDS. Berarti kalau yang bisa jawab itu yang disosialisasikan mendengar maksud kita, berarti kita peduli, jangan dijauhkan. Makanya harus didengar kalau narasumber itu menyampaikan apa itu HIV, apa itu AIDS, apa itu FPA. Jadi jangan mau sebut saja ya. Cipayung stop HIV.